Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back in our YouTube channel di sesi Ngobrol Pintar bersama Farmasi Umi. Ingin tahu lebih lanjut tentang Farmasi Umi? Mari kita ngopi. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifkan tanda lonceng untuk selalu update informasi terhits dan terkini dari Fakultas Farmasi Umi. Bersama saya hari ini, host Aksar Roskian Ahmad. Nah, untuk sesi kali ini sangat menarik loh, karena kita akan membahas satu sisi tentang Fakultas Farmasi Umi. Apakah itu? Stay tune here. So, di sini sudah ada narasumber yang akan menjawab tentang farmakognosi dan fitokimia Fakultas Farmasi Umi. Nah, mari kita berkenalan dengan narasumber yang telah hadir, yaitu Kepala Lab dari departemen tersebut. Nah, halo kakak, halo ibu. Gimana sih enaknya panggilnya ya? Ya kayaknya kakak saja ya, lebih santai ya kalau panggil kakak. Ya lebih kakak, biar lebih akrab juga kali ya. Oke. Ya, mungkin bisa kakak diperkenalkan dulu sebelum kita ngobrol lebih dalam tentang apa sih farmakognosi dan fitokimia itu. Mungkin silahkan kak, perkenalan dulu. Oke, jadi perkenalkan ya, saya Firsa Handayani. Kebetulan saya diamanahkan sebagai Kepala Laboratorium Farmakognosi Fitokimia di Fakultas Farmasi Umi. Oke. Ya, ngomong-ngomong tentang farmakognosi ya kakak. Ya, ini sepertinya kayak tidak terlalu, mungkin agak asing kali ya bagi teman-teman di rumah. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit seputar apa sih membahas tentang farmakognosi dan fitokimia ini? Oke, baik. Jadi di farmasi itu ya ada Departemen Farmakognosi Fitokimia. Secara general di sana itu kita membahas terkait pengenalan bagaimana tanaman ya, tanaman obat, kemudian marin ya, kemudian hewan pelikan. Nah, nantinya itu bisa menjadi bahan baku ya untuk obat tradisional herbal ya, dan kosmetik herbal nantinya yang sudah terbukti aman. Kemudian dari sisi efikasi pun sudah terbukti. Ya, itu dia di lab farmakognosi. Menarik sekali ya. Jadi kita akan berbicara seputar herbal ya. Ya, betul. Ini menarik sekali ya. Jadi jadi mungkin ini juga mungkin salah satu hal daya tarik di Fakultas Farmasi Umi kali ya. Jadi kita bisa membuat, jadi ceritanya kita bisa membuat kosmetik herbal, obat tradisional. Ya, seperti pastinya, itu ya. Ya. I see. Nah, jika nanti mungkin adik-adik atau teman-teman di rumah ataupun anak kemanakan kita yang akan lanjut nih di Farmasi Umi, nah mungkin bisa diceritakan apa sih yang akan dikerjakan di lab? Mungkin kayak semester 1 apa dulu sih yang dipelajari atau seperti apa? Ya, silahkan. Oke, jadi khususnya lab farmakognosi fitokimia ya. Ya. Jadi semester awal itu nanti akan bertemu yang namanya mata kuliah botani farmasi ya. Nah, apa itu botani farmasi kakak? Botani farmasi itu jadi selain teori ada praktikum. Jadi nanti pendalaman ilmunya ada namanya praktikum juga ya kakak? Ya, betul sekali. Jadi untuk botani farmasi sendiri itu di sana kita mulai mengenal tanaman-tanaman obat ya. Bagaimana khasiatnya ya, bagaimana khasiatnya di sana kita kenal sehingga bisa nanti untuk kita lanjutkan ke sebagai bahan baku untuk obat tradisional dan kosmetika herbal tentunya. Artinya dari sedini mungkin ketika masuk bergabung di Farmasi Umi sudah akan diperkenalkan langsung ya dengan tanaman-tanaman atau mungkin herbal yang akan menjadi bahan baku kali ya. Betul. Benar. Jadi setelah mungkin tahap selanjutnya setelah pengenalan bahan baku nih, mungkin ada lagi proses selanjutnya yang akan dipelajari lebih dalam lagi? Oh ya, tentu ya. Jadi untuk selanjutnya itu nanti ada mata kuliah farmakognosi, itu pun ada praktikumnya. Nah, setelah kita kenal, kita olah ini bahan bakunya. Ya, jadi pengolahan bahan baku untuk menjadi obat tradisional, obat herbal dan kosmetika herbal. Karena perlu diingat ya, untuk pengolahan pun itu tidak bisa sembarang pengolahan. Apalagi ada kandungan kimia ya dari tanaman. Benar. Ya itu yang harus kita perhatikan. Jadi nggak bisa sambil langsung rebus, langsung di jus atau dipanasin berapa lama? Nggak bisa begitu ya? Ada kita harus lihat kandungan kimianya misalnya. Benar. Iya. I see. Jadi secara sains ada hal-hal yang harus diperhatikan ya kakak ya. Iya, betul makanya sekali. Kita harus belajar sebenarnya bagaimana mengolah bahan baku atau membuat obat tradisional sehingga manfaatnya lebih bisa dirasakan oleh masyarakat ya. Iya, betul. Menarik sekali ya. Apalagi kan selama musim pandemi ini sepertinya hampir semua orang menggunakan herbal ya. Jadi mungkin memang ya salah satu pilihan yang sangat tepat untuk belajar tentang obat tradisional ya kakak ya. Oke. Nah, mungkin ada cakupan lain nggak sih yang akan dikerjakan di lab? Jadi mungkin
bukan hanya sekedar mengenal tanaman atau bahan baku obat tradisional, bukan hanya sekedar bagaimana mengolah, mungkin ada hal lain lagi yang mungkin bisa dikembangkan atau dikerjakan di lab mungkin. Ya, tentu ya. Misalnya kita dari sisi fitokimia ya. Mhm. Nah, namun untuk fitokimia sendiri ini tidak kita berikan, tidak kita sajikan di awal, namun kita sajikan nanti di semester yang lebih tinggi. Jadi untuk tingkat lebih advance lagi ya. Jadi di situ kita mengkaji terkait tanaman misalnya ya yang ada kandungan metabolit sekunder ya, di mana memiliki aktivitas farmakologi. Nah, disinilah kita perdalam. Kita kaji lebih dalam potensi-potensi yang ada dari obat herbal ini atau tanaman obat bahan alam. Menarik sekali ya. Sepertinya ya menarik sekali, apalagi kan memang kalau berbicara masalah tanaman, obat herbal, ya mungkin Indonesia adalah salah satu juaranya. Jadi memang pilihan yang tepat ya bergabung dengan Farmasi Umi, belajar tentang obat herbal ya, belajar tentang obat tradisional. Dan mungkin sekarang lagi happening banget itu kosmetik dari herbal ya. Ya, pasti. Memungkinkan nggak sih dikerjakan di Farmasi Umi? Sangat memungkinkan ya, apalagi ada beberapa fasilitas alat-alat yang ada di lab farmakognosi fitokimia itu sudah mumpuni sekali untuk kita lakukan kajian-kajian tersebut. Ya. Jadi jadi di lab itu juga dilengkapi dengan instrumen yang memadai ya kakak? Iya, sangat memadai. Ini saya boleh bercerita sedikit ya? Boleh. Ya, mungkin dengan percaya diri ya saya mengatakan seperti ini karena kami sudah juga menghasilkan beberapa ya untuk penelitian-penelitian di laboratorium itu kami bisa publish ke beberapa jurnal-jurnal internasional maupun yang nasional tapi bereputasi ya. Itu kami sudah publish beberapa dan bahkan dari penelitian-penelitian lab ini yang dilakukan di lab kami sudah ikut beberapa conference ya. Baik dalam negeri maupun luar negeri. Wah, artinya timnya qualify sekali ya. Insya sampai Allah. bisa publish di jurnal internasional, kemudian bisa conference juga. Itu kan bukan hal yang gampang ya kakak. Nah, kalau ini kan tadi kan sudah banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Pastinya kan nggak mungkin dikerjain sendiri ya kan? Iyalah. Ya tentunya. mungkin boleh deh disampaikan ke teman-teman di rumah. Siapa aja sih timnya yang ada di Lab Farmakognosi Fitokimia yang membantu sehingga bisa lebih menebarkan banyak publikasi, banyak sharing ilmu pengetahuan ke masyarakat di rumah. Oke, jadi saya berbicara sedikit ya. Jadi untuk tim-tim di Lab Farmakognosi Fitokimia itu ada beberapa ya teman-teman dosen yang memang ahli di lingkup keilmuan ini ya. Pastinya ya. Iya. Mungkin saya perkenalkan, yang pertama ada Ibu Asni Amin ya, kemudian ada Ibu Faradiba, ya ada Pak Ahmad Najib, kemudian ada Pak Abdul Malik, salah satunya Ibu Aksar ini ya. Ya. So let's join us. Oke, kemudian ada Ibu Reski Amriati ya, kemudian ada Ibu Andi Amalaya Dahlia, Ibu Rizda Waris, Ibu Selvida Handayani, Ibu Wisda, dan saya sendiri. Artinya big group ya ceritanya. Yes. Jadi kita bisa jadi dengan banyak grup yang ada di lab, dengan banyak member yang ada di lab, artinya bisa lebih intens memberikan pendampingan ke mahasiswa-mahasiswa kita ya. Insya Allah nantinya dengan pengalamannya juga ya. Jadi beberapa teman-teman di lab ini sudah pengalaman ya, terlebih sudah menempuh pendidikan baik di universitas dalam negeri maupun di luar negeri. Itu yang kami di Lab Farmakognosi Fitokimia. Wah, ya sangat qualify sekali ya. Jadi sangat layak buat mungkin kerabat di rumah, teman-teman, adik-adik, ayo join bersama kita di Farmasi Umi untuk belajar lebih lanjut lagi tentang kefarmasian, khususnya untuk obat tradisional. Wah, menarik sekali ya Kak. Nah mungkin ya tadi kan ada dosen, nah kemudian ada kegiatan aktivitas mahasiswa juga di lab. Apakah ada kegiatan-kegiatan penelitian yang dikerjakan bersama ataupun ya atau mungkin bisa diceritakan mungkin tentang terkait bagaimana tugas akhir. Ini kan juga jadi hal penting. Jadi ketika kita mahasiswa kan mungkin challenge yang berat juga adalah bagaimana lulusnya ya kan. Jadi mungkin bisa diceritakan bagaimana sih kira-kira kalau mengerjakan tugas akhir di Lab Farmakognosi Fitokimia. Mungkin saya jawab yang kolaborasi dulu ya. Oh boleh. Oke. Jadi untuk kolaborasi dengan dosen dan mahasiswa itu pastinya ada ya. Yang tadi saya sudah ceritakan juga kami sudah menelurkan ya, sudah ada beberapa publish itu kolaborasi antara mahasiswa dan dosen. Kemudian yang conference itu yang terakhir kemarin kami ke Kuala Lumpur. Ya itu juga salah satu contoh kolaborasi antara mahasiswa dan dosen. Menarik sekali ya. Yeah. Oh jadi
istilahnya memang ada keterlibatan ya antara mahasiswa dan dosen yang ada di lab. Jadi Iya, betul. ketika ada kegiatan dosen biasanya akan melibatkan juga mahasiswa. Betul sekali. Wah, ini juga menarik sekali ya teman-teman yang ada di rumah, karena ya jadi kalau tim dosen di lab punya kegiatan penelitian ataupun mungkin kegiatan yang lain ya, Iya. kalian juga punya kesempatan untuk ikut serta berpartisipasi. Dan malah bisa keluar negeri ya. Iya, sudah beberapa kali ya ada dilakukan conference di sana dan melibatkan mahasiswa juga. Kolaborasi antara dosen dan mahasiswa. Wah, menarik sekali ya. Nah, kita sudah bahas tentang penelitian, kemudian nah kalau satu hal kan yang membuat penelitian itu lebih baik lagi atau biasanya outputnya lebih advance lagi, itu kan biasanya ditunjang dengan peralatan. Nah, kira-kira bagaimana sih di Lab Farmakognosi UMI itu? Apakah itu sudah sangat memadai untuk riset-riset yang berskala internasional atau seperti apa? Ya, pastinya ya. Jadi terkait fasilitas yang ada yang disiapkan di Farmasi UMI ya, khususnya di Laboratorium Farmakognosi Fitokimia itu sudah sangat memadai. Kenapa saya bisa percaya diri sekali mengatakan ini ya? Buktinya kita sudah bisa menelurkan beberapa jurnal ya, bahkan sampai ikut conference ya dari penelitian yang dilakukan di laboratorium. Itu dikerjakan di lab ya? Iya, dikerjakan di Lab Farmakognosi Fitokimia. Ya, menarik sekali ya. Jadi memang sangat layak untuk jadi salah satu pilihan lanjutan atau mencari pengalaman tentang kefarmasian. Nah, kalau sudah punya alat instrumen yang memadai, artinya ini kan lab ya, laboratorium. Yeah. Jadi ini mungkin teman-teman atau stakeholder di luar sana ini bisa buka join kolaborasi nggak sih, atau menerima mungkin ada industri obat tradisional di luar sana yang membutuhkan bantuan pengerjaan lab. Apakah ada fasilitas seperti itu juga, Kakak? Iya, ada ya. Jadi sudah ada beberapa juga yang kami bantu ya untuk penelitian. Itu insya Allah bisa kerjasama dengan kami. Oh, jadi bisa kolaborasi ya untuk pengembangan produk tertentu. Betul sekali. Oke, menarik sekali ya. Nah, kalau ya biasanya kan kalau farmasi kan sangat dekat dengan praktikum ya. Yeah. Istilahnya ya memang banyak aktivitas praktikum untuk menunjang biar mahasiswa lebih paham tentang teori yang dipelajari. Nah, kira-kira bagaimana sih di lab? Apakah itu semua dosen yang langsung turun tangan mendampingi, atau mahasiswa akan belajar mandiri, atau seperti apa, Kakak? Oke, jadi kalau praktikum ya, jadi praktikum itu ada asisten, kemudian ada juga dosen yang ikut ya. Jadi asistennya siapa aja, Kakak? Asistennya ini kakak-kakak senior yang sudah berpengalaman tentunya. Oh, benar ya. Oh, jadi istilahnya asdos ya? Iya, betul sekali. Jadi mereka sudah punya pengalaman dan bisa mengajarkan ilmunya ke adik-adiknya ya tentunya, dan pastinya tetap ada dosen yang membantu. Oh, I see. Jadi dalam pelaksanaannya akan dibantu oleh asisten yang itu juga dari mahasiswa ya? Iya, betul. Oh, I see. Jadi nanti adik-adik yang bergabung dengan kita di Farmasi UMI, mereka juga punya kesempatan menjadi asisten dosen ya? Betul sekali. Benar-benar. Dan tetap dipantau oleh dosen. Iya. Nah, sekarang kan apalagi sekarang pandemi, dan beberapa waktu terakhir ini kan memang sepertinya kayak jahe-jahean jadi primadona ya, empon-empon lah mungkin. Nah, kalau ini kan dan ini juga terkait dengan imun booster kan. Nah, mungkin itu juga dipelajari nggak sih di lab, bagaimana cara meraciknya, bagaimana cara membuatnya atau mengolahnya, terkait dengan yang tadi sudah kita jelaskan sebelumnya sih. Tapi mungkin ada poin-poin penting kali ya, karena ya tadi kan sudah disampaikan bahwa tidak asal rebus kalau mau buat rebusan atau apa. Itu juga diberikan contoh cara pembuatan nggak sih di lab? Ya, tentu ya. Jadi tidak asal rebus ya. Jadi kita tadi kan kita mulai dari bahkan pengenalan ya, pengenalan, pengolahan, bahkan sampai ke tingkat advance yang untuk fitokimia ya. Kita gali lagi bagaimana metabolit yang ada pada tanaman ya. Jadi kalau mau dikatakan untuk imun booster tidak asal buat. Jadi kami betul-betul mempertimbangkan dari sisi kualitas, tingkat keamanan. Insya Allah itu sudah dapat semua nanti kalau di Laboratorium Farmakognosi Fitokimia. Dan mungkin ada part juga kali ya yang kita bisa langsung praktek kali ya cara pembuatannya. Menarik sekali ya. Jadi tidak asal bikin ya, Kakak, jadi tidak asal rebus. Kita itu ada teknik tersendiri ya. Betul, dan bukan hanya rebusan ya, saya tambahkan mungkin beberapa juga
praktikum ya, bahkan ke skala praktikum ya, minimal skala praktikum itu kita sudah buat misalnya seperti lulur, ya, Wah, menarik sekali ya, ya. seperti lulur mungkin, parem, ya, kemudian buat sampo dari bahan herbal itu sudah kami lakukan di Apalagi laboratorium masker-masker yang sekarang ya Kak, Iya, yang lagi happening. betul. Bener-bener. Jadi kalau mau, jadi ini juga sebenarnya sisi lain dari farmasi juga kali ya. Jadi bukan hanya, jadi mereka nanti bisa didorong untuk bisa menjadi entrepreneur kali ya Kak. Betul. Ya benar. Jadi mereka untuk skala S1 nanti sebenarnya bekalnya mereka sudah bisa untuk memproduksi sesuatu ya. Insya Allah, karena didukung juga dengan ilmu yang lain ya. Ya saling berkolaborasi Saling ya. kolaborasi. Nah, bener, apalagi kan industri kosmetik herbal sekarang dengan suplemen kan memang sangat happening banget. Iya. Jadi salah satu peluang kali ya ke depan. Menarik sekali. Kak, boleh nggak sih Kak dikasih contoh di lab itu apa sih yang sudah pernah dikerjakan sama kakak-kakak senior yang sudah lulus mungkin atau yang jadi mahasiswa sekarang? Misalnya buat sediaan ya. Jadi kemarin itu ada yang buat sediaan lotion anti nyamuk bahkan ya, dari kita menggunakan Dan itu dari bahan herbal. 100% bahan alami ya? Iya, zat aktifnya itu dari herbal. Kemudian kita buat minuman, Ya, minuman imun booster ya, ya, yang dari tanaman rosella. Ya, itu kan kita bisa buat dari beberapa jenis bahan baku ya Kak? Betul sekali. I see. Jadi sudah pernah buat minuman, sudah buat apa lagi tadi, lotion anti nyamuk, Ya. apa lagi kira-kira? Bahkan pernah yang permen untuk sebagai diet ya. Oh iya, benar-benar. Yang sampai dibawakan di Taiwan itu. Benar-benar. Ya, betul salah satu sekali. poin yang pernah happening beberapa tahun Ya. yang lalu. Artinya memang dibekali untuk bagaimana mereka bisa lebih produktif ya, dan bagaimana menghasilkan sesuatu. Jadi ketika mereka lulus, mereka bisa memilih salah satu opsi, yaitu apakah mengembangkan satu produk herbal ya Kakak ya. Betul sekali. Wah, menarik sekali. Ya, rasanya memang tidak cukup ya, banyak sekali yang harus kita tanyakan, harus kita gali, tapi mungkin lebih detailnya kami akan mengajak teman-teman untuk bergabung bersama kami di Farmasi Umi. Ya, Kakak, mungkin nanti kita lanjut lagi di sesi selanjutnya. Ya, sebagai closing mungkin ya Kakak, mungkin ada beberapa penyampaian sebagai closing statement kayaknya sama teman-teman di rumah. Oke, mungkin ya, jadi kita ini di Indonesia ya, kaya akan bahan alam ya, kaya sekali ya, khususnya di Sulawesi Selatan sangat potensial ya untuk herbal. Nah, ayo kita sama-sama ya join with us untuk mengembangkan, untuk memproduksi agar kita bisa men-share nanti obat tradisional, kosmetika herbal yang aman dan berkualitas nantinya ke masyarakat. Itu saja mungkin dari saya. Wow, menarik sekali ya teman-teman. Jadi untuk menjadi seorang farmasis yang handal, untuk bisa menghasilkan satu produk farmasi, obat herbal ataupun kosmetik herbal yang lebih terpercaya, ya silakan bergabung bersama kami. Nah, nanti lagi ya Kak, kita lanjutkan untuk sesi ngobrol tentang obat tradisional. Jadi teman-teman, untuk tidak ketinggalan informasi tentang Farmasi Umi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, dan aktifkan tanda lonceng untuk selalu mendapatkan update terkini dari kami. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.